ilegal dimusnahkan. Diketahui kerugian negara akibat rokok ilegal ini mencapai 4 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo meminta para petugas yang berwenang untuk mempercepat proses investigasi dan memberikan sanksi berat atas kasus di Stadion Kanjuruhan. Menyambut hari ulang tahun Yogyakarta ke-266 yang jatuh pada tanggal 7 Oktober, para siswa SDN Gedong Kiwo unjuk kebolehan dalam fashion show baju adat daur ulang. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Ya, berita pertama datang dari Surabaya, Jawa Timur. Ribuan supporter Persebaya Bonek Mania bersama Polri dan elemen masyarakat lain menggelar doa bersama di Jalan Raya Pahlawan, Surabaya untuk para korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Para anggota Polri juga memberikan doa terbaiknya untuk anggota mereka yang gugur saat mengamankan kerusuhan. Dengan menyalakan lilin dan flare, ribuan bonek bersama Polri serta elemen masyarakat lain menggelar doa bersama di depan Tugu Pahlawan Jalan Raya Pahlawan, Surabaya pada Senin malam. Koordinator bonek menyebutkan meskipun Persebaya dan Arema ada rivalitas, namun dalam hal ini adalah tragedi kemanusiaan. Karena hal itu, ribuan bonek menggelar doa bersama untuk arwah korban yang meninggal dunia agar diberi tempat yang terbaik, serta keluarga korban juga diberi kesabaran. Bencana nasional, kita tidak menyangka rivalitas kita sebetulnya 90 menit tanpa mengorbankan nyawa. Semangat! Mohon keikhlasan dulu nanti untuk berdoa pada almarhumah saudara kita yang di Malang yang menjadi korban tragedi Malang Kanjuruhan 1 Oktober 2002. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita singkirkan rivalitas. Kita hanya di sini untuk mengenang dimiliki oleh NKRI satu bangsa, anak bangsa Indonesia tanpa memikirkan rivalitas. Salam satu jari. Dalam doa bersama ini, selain menyalakan lilin dan flare, bonek juga membawa poster dan spanduk keprihatinan atas tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang yang telah menewaskan ratusan korban dari supporter Arema FC. Pada malam ini saya didampingi Pak Ketua DPRD, Pak Awi, untuk hadir dalam kegiatan doa bersama sebagai wujud bela sungkawa masyarakat Kota Surabaya khususnya, yang dihadiri oleh berbagai elemen, tidak hanya supporter dari Persibaya Bonek, namun hadir juga teman-teman dari Jogoboyo maupun dari BEM dan dari Cipayung Plus serta komunitas masyarakat lainnya. Tak lain sebagai wujud kebersamaan atas situasi tragedi di Kanjuruhan. Semoga doa kita terkabul dan sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk para almarhumah mendapat tempat yang layak di sini dan tragedi ini tidak terjadi lagi di negara maupun di dunia ini. Dan ini merupakan hal yang kita antisipasi bersama. Dari ratusan korban jiwa, 2 diantaranya personel kepolisian yang ikut mengamankan pertandingan juga meregang nyawa. 2 anggota kepolisian yang menjadi korban tersebut adalah Bribtu Fajar Pujianto dari Polres Trenggalek dan Bribka Andik Purwanto dari Polres Tulungagung. Menurut Kapolsek Rungkut Surabaya Kompol Bambang Prakoso, peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan menjadi duka bagi bangsa Indonesia. Dengan doa bersama ini diharapkan keluarga korban diberi kekuatan dan ketabahan. Kami 3 pilar Kecamatan Rungkut menyampaikan duka cita yang mendalam kepada saudara kita yang gugur dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang kemarin. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisinya serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diharapkan kejadian yang menewaskan ratusan korban ini tidak terjadi lagi di persepakbolaan nasional. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan.
Ya, Presiden Joko Widodo buka suara terkait tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ia menegaskan semua pihak terkait harus bertanggung jawab atas kasus ini dan Presiden Jokowi juga meminta para pihak berwenang untuk mempercepat proses investigasi dan memberikan sanksi tegas atas tragedi persepakbolaan nasional yang menelan ratusan korban di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Sebelumnya kita nanti Usai meresmikan peletakan batu pertama perusahaan dari Belanda tersebut, orang nomor 1 di Republik Indonesia menggelar press release terkait tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di sela-sela tugas negara menginstruksikan supaya para pihak terkait melakukan investigasi lebih mendalam atas kejadian tragis tersebut. Orang nomor 1 di Indonesia itu sangat menyayangkan di tengah persiapan menyambut perhelatan akbar sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, justru ada tragedi nasional yang memakan korban ratusan penonton. Kira juga perintah saya sudah jelas kepada Menko Polhukam, kepada Kapolri, kepada Menpora, semuanya sudah jelas. Ada instruksi khusus Pak untuk penanganan masyarakat Kanjuruhan juga. Ada instruksi khusus dalam penanganan Kanjuruhan. Dan sudah saya sampaikan, investigasi tuntas, diberikan sanksi memang kepada yang bersalah. Sudah. Apa akan mengunjungi ke sana ya Pak? Mengunjungi korban Kanjuruhan? Ada tindak ke sana nggak, Pak? Belum ada rencana. Joko Widodo mengaku belum ada rencana ke tempat kejadian perkara. Ia mempercayakan kasus ini agar diselesaikan terlebih dahulu duduk perkaranya oleh para pihak yang berwenang. Dari Batang, Ahmad Revali Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 5 juta batang rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan jutaan batang rokok ilegal ini merupakan hasil tindakan dan penyitaan barang milik negara dan jumlah kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal tersebut mencapai 4 miliar rupiah. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat. Pemusnahan 5 juta lebih batang rokok ilegal atau tanpa pita cukai dengan cara dibakar ini digelar di halaman pendopo kantor Wali Kota Tegal. Hadir dalam pemusnahan jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai ini Wali Kota Tegal Dedion Supriyono, Kepala Kantor Bea Cukai Tegal Yudi Hendrawan, dan sejumlah Forkopimda lainnya. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono mengatakan, pemusnahan terhadap 5 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai dengan dibakar ini merupakan hasil tindakan dan penyitaan tahun 2021 lalu yang melibatkan petugas dari Kantor Bea Cukai Tegal dan Satpol PP yang dilakukan secara masif. Dedi menyebut kasus peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dari tahun ke tahun di wilayah Kota Tegal terus meningkat. Peredaran rokok ilegal sepanjang tahun 2021 sebanyak 5 juta batang rokok ilegal, sementara Januari hingga September 2022 ini, jumlah rokok ilegal yang diamankan Kantor Bea Cukai Tegal meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi 15 juta batang ilegal. Dedi mengimbau kepada masyarakat Kota Tegal untuk berhati-hati dan bijak dalam membeli rokok ilegal atau tanpa pita cukai karena merugikan negara. Tentunya pada hari ini kita memusnahkan rokok kurang lebih ini 5 juta batang untuk di tahun 2021. Jadi hari ini kita pemusnahan, tentunya kita memberikan pesan moral kepada masyarakat agar masyarakat tidak menggunakan lagi rokok ilegal yang tentunya ini peredaran rokok ilegal ini semakin tahun ini semakin bertambah. Bahkan yang temuan yang untuk di tahun 2022 ini sudah melebihi 15 juta batang. Jadi sudah 3 kali lipat dari yang jumlah tahun 2021. Kita harapkan kita gencar lagi, kita intens betul agar tentunya kita bareng-bareng bersama seluruh elemen masyarakat juga agar tentunya kita semuanya agar memberikan edukasi untuk gempur rokok ilegal. Itu aja. Kepala Kantor Bea Cukai Tegal Yudi Hendrawan mengatakan, pemusnahan rokok ilegal sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Bea Cukai. Dari Tegal, Gus Fadilah,
Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update tuh? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih di Kabar Indonesia. Memperingati Hari Batik Nasional, ratusan siswa Sekolah Dasar Karang Paulang, Kota Bandung mendapatkan pengetahuan mengenai kain khas yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik negara Indonesia sejak 2 Oktober 2009 lalu. Hal ini bertujuan agar para siswa semakin mencintai warisan budaya batik sejak dini. Ratusan siswa Sekolah Dasar Karang Paulang terlihat antusias mengikuti beragam kegiatan pada rangkaian peringatan Hari Batik Nasional yang digelar Dinas Pendidikan Kota Bandung, salah satunya dengan menghadirkan desainer batik asal Kota Kembang, Dini Andrian. Didampingi para guru, para siswa ini mendapat pengetahuan tambahan, mulai dari sejarah batik,
aneka motif batik hingga filosofi yang terkandung di dalam lukisan batik. Motif-motif batik ini kemudian ditempel di papan yang disiapkan di sudut sekolah. Para siswa juga diajarkan proses mencanting, yakni melukis batik di atas kain. Kemudian mereka juga dilibatkan dalam peragaan busana batik di hadapan guru dan tamu undangan. Momentum Hari Batik Nasional yang telah berlangsung selama 13 tahun dan ditetapkan di UNESCO merupakan warisan budaya milik negara Indonesia. Kegiatan ini merupakan bentuk pelestariannya agar seni membatik tetap lestari dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari generasi muda pada masa yang akan datang. Batik ke anak sekolah dasar karena mereka masih di usia emas untuk menyerap apa itu batik, kemudian peralatan dan perlengkapan batik itu apa, kemudian prosesnya seperti apa gitu kan. Jadi mereka bisa ada potensi untuk mengembangkan batik, membudidayakan batik agar batik itu tidak punah. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Tantan Surya Santana menganggap upaya memperkenalkan batik kepada anak-anak sekolah dasar adalah bagian dari pembelajaran muatan lokal pelajar Kota Bandung. Ikon Paspati, ikon Braga, dan ikon Patra Komala maupun Cangkurileng. Jadi alhamdulillah kita batik sudah mendapat legitimasi dari UNESCO tahun 2009 pada tanggal 2 Oktober sehingga penetapan UNESCO menjadi Hari Batik Nasional dan diperingati setiap tahun termasuk di sekolah dasar Negeri Pamulang ini. Dari Dinas Pendidikan terutama ini sangat luar biasa karena kita tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang 5 2017 tentang objek kemajuan kebudayaan, di mana kebudayaan ini merupakan ketahanan bangsa, ciri bangsa. Jadi kalau budaya sudah hilang, ini bangsa akan runtuh seperti itu. Dan alhamdulillah batik sudah pengakuan di samping pencaksilat, di samping angklung, di samping yang lain. Tapi batik di sini bukan hanya sekedar baju, tapi batik ini merupakan ciri dari budaya yang ada di tanah air kita. Gelaran Cinta Batik seperti ini akan menjadi wahana edukasi tahunan bagi setiap pelajar di tingkat sekolah dasar, tingkat menengah hingga tingkat atas, agar keberadaan batik dengan beragam ikon di Bandung bisa terus dikenal. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Yang memperingati hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-266, Sekolah Dasar di Gedung Kiwo menggelar karnaval dan fashion show. Menariknya, semua peserta wajib mengenakan baju adat dan kostum kreasi daur ulang. Inilah keriuhan anak-anak sekolah dasar di Gedung Kiwo, Kota Yogyakarta saat mengikuti karnaval peringatan HUT Kota Yogyakarta yang ke-266 dengan mengusung tema Satu Bumi untuk Masa Depan. Karnaval kali ini diikuti ratusan siswa dari seluruh kelas dengan menggunakan baju adat serta kostum dari bahan daur ulang. Selanjutnya para siswa ini berjalan sejauh 2 km mengitari perkampungan. Melalui karnaval ini anak-anak dapat membuat kreasi dari barang bekas sesuai dengan kreativitas mereka, mulai dari kostum dari mantel plastik, gaun kemasan deterjen, dan kostum profesi ala petani, polisi, tentara, dan wayang orang. Menurut BLH SDN Gedung Kiwo, Umi Haryani mengatakan, tujuan karnaval yang digelar di sekolah selain memperingati HUT Kota Yogyakarta yang ke-266, juga sebagai peringatan Hari Habitat di mana di Sekolah Dasar Gedung Kiwo mendapatkan predikat Adiwiyata tingkat provinsi DIY. Kemudian ada marketing yang semua dikerja sama dengan komite sekolah. Tema dari kami adalah tema dan kegiatan ini Satu Bumi untuk Masa Depan. Kegiatan ini kami ambil tema berkaitan dengan Hari Habitat karena Sekolah SD Negeri Gedung Kiwo merupakan sekolah adiwiyata tingkat provinsi dan insya Allah nanti sebentar lagi akan maju ke tingkat nasional. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan ini karena bertema adiwiyata diharapkan anak-anak itu juga selain menggunakan busana daerah yang mereka paham bahwa Kota Yogyakarta memiliki busana daerah seperti Gagar Jogja, kemudian juga diharapkan anak-anak itu bisa memanfaatkan benda-benda atau barang-barang bekas untuk digunakan lagi, diantaranya walaupun dengan pola yang sederhana dipergunakan untuk membuat baju-baju yang sesuai dengan kreativitas mereka.
Acara pun dilanjutkan dengan fashion show di halaman sekolah. Seluruh siswa menampilkan kebolehannya dengan kostum daur ulang yang dibuatnya. Dengan sinergitas antara sekolah dan orang tua siswa, maka diharapkan akan menumbuhkan kreativitas dan perkembangan bagi anak, terlebih pendidikan non-formal dengan mengikuti kegiatan di sekolah. Untuk saya mewakili sebagai komite sekolah dulu, jadi respon dari pihak komite sangat antusias dalam melaksanakan program tersebut dan dalam rangka menyemangatkan anak-anak untuk mengingat bahwasanya HUT Yogyakarta itu memang harus kita kembangkan lagi. Bagaimana caranya supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa Jogja itu perlu dilestarikan, perlu dibanggakan. Diharapkan di hari ulang tahun Kota Yogyakarta, seluruh pelajar di Yogyakarta dapat meningkatkan kemampuan dirinya serta mencintai budayanya. Dari Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Ya, demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.